100%. Oke, boleh duduk semuanya. Terima kasih ya karena kayaknya tadi udah belajar beberapa materi ya. Ada belajar apa aja nih tadi? Sejarah, terus Toleransi. bahasa Indonesia, terus perbedaan budaya. Ada lagi? Toleransi. Oke. Karena kayaknya udah sedikit mulai ngantuk, kita mau ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk fokus? Tahu. Astu bisa pimpin? Yuk, maju. Yuk, ayo temennya. Oke, baik. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih ya Astu. Aduh, tangan dong. Oke, karena kita belajar hari ini, kita mau bernyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Berkibar Lagu? Tahu. Tidak. Yuk, nyanyi bareng-bareng. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini setelah membahas sejarah, membahas perbedaan budaya, dan membahas apa tadi kata tuh? Toleransi. Kita akan belajar tentang dunia ekonomi. Nah, menurut kalian kira-kira baju yang kalian pakai ini berasal dari mana ya? Pabrik. Dari kain, dari pabrik, ada lagi? Dari toko. Dari benang, dari togo, terus udah pada makan? Yang belum berarti ke kantin istirahat. Yang udah kira-kira beras yang kalian makan itu berasal dari mana ya? Dari Dari sawah, petani. Terus lauk yang kalian makan, ada yang makan ayam hari ini? Terus makan apa? Telur. Yang makan telur hari ini tahu nggak telurnya berasal dari mana? Dari ayam. Ayam itu berasal dari bidang apa ya anak-anak ya? Oke. Nah jadi anak-anak setidaknya tahu apa yang kalian konsumsi hari ini itu sudah ada alurnya dari produksi, terus distribusi, dan kemudian konsumsi yang kalian pakai, mulai dari kalian makan, kalian gunakan seperti baju yang kalian gunakan hari ini, yang kalian makan tadi sarapan mungkin, yang belum makan nanti di kantin makan ya. Oke, jadi produksi. Produksi adalah membuat atau menambah nilai guna barang demi keuntungan. Nah, orang yang melakukan produksi itu adalah produsen. Nah, kemudian ada distribusi. Nah, distribusi ini menyalurkan barang dari pembuat kepada pemakai. Orang yang melakukannya apa? Distributor. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Menghabiskan atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukannya apa? Konsumen. Oke. Nah, nih ya. Jadi di lingkup ekonomi itu sudah ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi atau konsumennya ya. Nah, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya alasannya. Kita harus punya sumber daya alamnya dulu. Kita harus punya sumber daya manusianya yang memadai, yang kreatif.
selanjutnya kita juga harus punya sarana dan prasarana yang mencukupi. Nah, kira-kira nih, ketika produsen sudah bikin barang, terus mau diantar ke distributor yang mengantarkan barang kepada konsumen. Nah, nanti konsumen yang beli barang. Tapi kalau misalnya sarana dan prasarana kita itu tidak memadai, misalnya jalanan rusak, terus ada beberapa kota yang terdampak banjir atau longsor mungkin, kira-kira barang dari produsen itu bakal sampai nggak ke distributor? Tidak. Nah, dari distributor itu bakal sampai nggak ke konsumen? Tidak. Nah, misalkan kayak petani. Nah, petani itu disebut apa? Produsen. Nah, kalau misalnya di sawah itu ada hama yang menyerang, kira-kira petani bisa panen nggak padi itu? Nggak bisa. Terus kalian bisa makan nggak? Tidak. Nah, terus kalau misalnya ada bencana alam, contoh kita pakai banjir gitu di jalan raya, kira-kira truk untuk mengantarkan barang kepada konsumen itu bakal sampai nggak barangnya? Tidak. Nah, jadinya siapa yang rugi? Semua pedagang, semua orang. Oke. Nah, Ibu ada video. Nanti kalian perhatikan. Sebagai seorang pelajar, kamu pasti memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena ada kegiatan ekonomi yang penting kegiatan produksi, distribusi, dan produksi. Ini adalah asal bersama. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai barang dan jasa. Orang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa yang itu produksi? Petani menanam padi adalah contoh produksi karena dapat menghasilkan beras. Penjahit mencari kain dan seragam juga contoh produksi karena menambah Nah, nilai ini barang. yang tadi sudah kita pelajari tentang distribusi, produksi, dan juga distribusi. Oke, jadi contoh kegiatan konsumsi itu sudah tadi anak-anak sudah paham mungkin ya, apa saja kegiatan-kegiatannya. Semoga tidak tertukar perannya dari produsen, distributor, ataupun konsumen. Nah, selanjutnya Ibu ada tim nih. Ibu minta atau mau diambil 5 orang atau mau tadi angkat tangan aja? Angkat tangan aja, oke. Mau dipilih nomor berapa? 5. Nah, ini. Sebuah desa penghasil jeruk tidak bisa mengirim buah ke kota karena satu-satunya jembatan itu terputus. Akibatnya jeruknya menumpuk dan mulai busuk. Apa dampak kejadian ini bagi harga jeruk di kota dan apa solusi kreatif untuk menolong petani? Ada yang bisa jawab? Mira? Dampak kejadiannya harga jeruk di kota akan naik karena kekurangan pasokan jeruk. Lalu solusi yang dapat saya lakukan itu untuk menolong petani itu membuat jembatan alternatif ataupun mencari jalan yang lain. Oke, baik, bagus. Ada yang bisa menanggapi atau mau menambahkan? Cukup? Oke. Selanjutnya, 2. Kebun kopi di daerahmu diserang hama sehingga jumlah panen menurun drastis. Jika kamu adalah produsen kopi, bagaimana cara kamu tetap bertahan hidup sementara stok kopinya sangat sedikit? Bisa jawab? Ya? Bisa itu menjawab ya Bu. Soalnya itu kebun kopi di daerahku diserang hama sehingga jumlah panen menurun drastis. Oke, untuk menanggulangi masalah ini, saya sebagai produsen tentunya saya akan menyemprotkan kebun saya yang tersisa dengan
semprotan anti hama. Dan untuk bertahan hidup menurut saya sebagai posisi seorang petani tidak penting kebun saya hanya kebun kopi, pasti saya memiliki kebun lainnya juga atau kebun kopi di tempat lain, sehingga sementara saya akan bertahan menggunakan hasil dari kebun yang lain tersebut sambil memperbaiki kebun yang rusak. Oke, betul sekali. Ada lagi? Selanjutnya nomor berapa? Ya. Itu ya. 3 atau 1? Ya. Oke, ini ya. Toko di desamu lebih banyak menjual mainan plastik dari luar negeri daripada mainan kayu buatan pengrajin lokal. Sebagai konsumen yang sangat bijak, mana yang akan kamu pilih? Dan apa dampaknya bagi produsen lokal jika semua orang membeli barang luar negeri? Yang jawab? Ya? Pertanyaannya, toko di desamu lebih banyak menjual mainan plastik dari luar negeri daripada mainan kayu buatan pengrajin lokal, tantangan sebagai konsumen. Baik, di sini posisi saya sebagai konsumen. Menurut saya, kalau misalkan mainan plastik itu memang harganya lebih murah karena bahan bakunya juga lebih murah. Tapi seperti yang kita tahu, jika kita terlalu banyak menggunakan bahan produk dari luar negeri, tentunya produsen dalam negeri kita akan terus-menerus berkurang dan juga mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Maka dari itu kita sebagai konsumen sebaiknya mensupport usaha lokal, karena kalau kita bandingkan plastik dengan kayu juga, pastinya kayu itu akan lebih awet, lebih lama bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita memang harganya lebih mahal, tapi sekali kita beli itu akan lebih lama digunakan. Jadi sebaiknya sebagai seorang pedagang juga lebih banyak mensupport usaha lokal agar para pengrajin di tempat kita itu tidak punah. Oke, betul sekali. Ada yang mau menanggapi lagi atau menambahkan? Tidak. Selanjutnya. 1. 1 atau 4? Nah ini, kantin sekolah menghasilkan banyak sekali sampah plastik setiap hari dari bungkus makanan. Rancanglah satu ide bisnis atau kegiatan yang bisa mengubah sampah plastik tersebut menjadi barang yang punya nilai jual. Kira-kira kalian punya nggak salah satu ide untuk menambah plastik itu sebagai nilai guna yang bisa dijual? Pasti. Kalau menurut saya itu bisa mengubah sampah plastiknya tersebut untuk diolah menjadi berbagai barang-barang yang ramah lingkungan. Oke, contohnya? Contohnya seperti tas dari berbagai sampah plastik, atau dari sandal, atau mungkin bisa dari pakaian. Oke, bagus sekali. Oke, yang terakhir, Pak RT ingin mengenalkan aplikasi jual beli online kepada para pengrajin anyaman bambu di desa agar produk mereka laku di luar kota. Faktor apa yang harus disiapkan? Apakah sumber daya alam, atau sumber daya manusia, atau teknologi? Dan kalaupun teknologi, mengapa teknologi ini sangat penting? Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Faktor apa yang harus disiapkan kira-kira ketika mau mengenalkan aplikasi jual beli online kepada mungkin salah satu desa yang sangat terpencil gitu, tapi sumber daya manusianya di situ sangat kreatif. Astu? Kalau menurut saya yang disiapkan dari sumber daya alamnya itu saja bahan-bahan seperti bahan baku seperti bambu, dan juga kalau sumber daya manusianya itu ya dari orang-orang yang bisa membuat atau dari ahli, dan kalau teknologi ya seperti teknologi untuk membuat ayaman bambu. Serta kalau mengapa teknologi itu penting supaya mempermudah pekerjaan produsen. Oke, baik sekali. Bagus banget. Ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak, sudah cukup? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau kalian membuat 2 kelompok dan akan mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD ini nantinya akan ada tantangan untuk kalian menganalisis bagaimana suatu desa bisa maju ini dengan analisis misalnya bahan baku singkong. Jadi di suatu desa itu ada bahan bakunya singkong aja. Nah, kemudian ada
kreativitas warga desanya, entah mau dibuat seperti apa, mungkin keripik singkong atau apapun. Selanjutnya ada transportasi dan jalannya ini sebagai sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada alat modern dan internet ini sebagai teknologi. Nah, sebagai teknologi itu mungkin di suatu desa terpencil itu masih menggunakan alat-alat modern yang sangat tradisional. Jadi ketika kalian menganalisis ini, harapannya kalian bisa mengetahui peran dari faktor-faktor yang kalian pilih, entah sumber daya alam, entah sumber daya manusianya, entah teknologi atau sarana dan prasarana. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah. Dari dua kelompok, ini bukan perwakilan dua orang saja untuk maju dan menganalisis kegiatannya. Kita nggak bisa untuk mengirim keripik. Kemudian alat modern dan internet itu termasuk teknologi karena agar keripiknya bisa terjual bebas di seluruh negeri. Gitu. Oke, terima kasih kelompok dua. Kemudian yang kedua, kotak Wanakaya harus ditingkatkan jika desa Singkong ingin keripik singkong cepat diproduksi dan terkenal di daerah lain. Jelaskan. Yang perlu ditingkatkan itu semuanya. Oke. Karena bahan baku itu udah pasti harus bagus. Kemudian SDM atau kreativitas organisasi juga perlu dilatih agar semakin baik setiap harinya. Kemudian transportasi atau jalan raya juga perlu bagus karena jika jalan rayanya seperti tadi rusak ataupun lumpuh aksesnya pasti tidak bisa mengirim. Kemudian alat modern dan internet juga perlu dikembangkan karena seperti zaman sekarang itu penjualan itu lebih pesat di internet dan alat-alat juga membantu mempercepat pengerjaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, sudah ada kelompok dua. Lanjut kelompok satu. Jadi kami kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Juliarta, Kamu kenal? Alek, Danton, Kevin, Mikasa, dan Yuna. Lalu yang pertama, bahan baku singkong dan tanah subur itu termasuk SDA. Lalu perannya sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan. Lalu yang B itu kreativitas warga desa itu termasuk ke SDE karena sebagai sumber pendapatan bisa. Lalu yang ketiga itu transportasi dan jalan raya itu adalah sarpras karena memudahkan dalam hal distribusi. Lalu yang keempat alat modern dan internet itu termasuk teknologi karena kita bisa menjual atau memasarkan produk kita ke rumah. Oke, yang kedua. Analisis hubungan sebab akibat cerita. Apa yang terjadi pada permukaan jika kotak A bahan baku dan kotak B kreativitas bagus, tapi kotak C dan ada tempat akan mengalami kerugian yang besar karena mengalami kerusakan jalan. Yang kedua, kotak Wanakaya yang ditingkatkan jika desa Singkong ini keripik tempat produksi terkenal. Kedua, kotak D karena jika menggunakan teknologi dapat memasarkan hingga ke berbagai daerah di negara. Oke, itu ya pandangan dari kelompok satu. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan ekonomi ini dengan baik. Nah, harapannya ketika nanti kalian sudah bisa membedakan mana itu produksi, mana itu distribusi, ataupun mana itu konsumsi dan ya itu kalian sendiri konsumen gitu ya. Harapannya nanti kalian bisa menumbuhkan kreativitas itu sebagai produsennya, sebagai sumber daya manusianya, ataupun kalian bisa mengembangkan di bagian sarana prasarana ataupun di teknologinya sebagai konsumen ekonomi yang sangat bijak. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Wira, oke. Jadi kita memahami sebelum bahan baku itu bisa dipasarkan melalui distribusi itu, yang pertama itu kita harus memproduksinya, lalu baru bisa didistribusi, lalu bisa dikonsumsi. Oke, bagus kan?
Nah, sebelum pembelajaran ini diwakili, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, sudah cukup? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, kita akan nyanyi satu lagu daerah terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Bendul-Bendul Pacul? Tahu. Nyanyian keras ya. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, Ibu harap kalian sudah mengerti tentang materi ekonomi hari ini. Silakan belajar untuk minggu depan. Untuk satu orang, Ibu minta menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, kepada Astu. Baik, sebelum kita akan menutup pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa misalnya. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan dulu.